Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kaifa halukum? Kumaha sadayana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa hembusan napas, detak jantung, langkah kaki, hayunan tangan, bisikan telinga, kalau mengucapkan alhamdulillah pun tidak mau, Allah tidak rugi sedikit pun. Wa may yanqalib ala aqibaih, siapa yang meninggalkan agama, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi sedikit pun. Betul? Wa huwal ghaniyyul hamid, Allah maha kaya. Syukuri nikmat Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berterima kasih kepada Dia yang mengajarkan kita tentang nama Tuhan itu Allah, cara mensyukuri Allah, alhamdulillah. Maka kita kirimkan solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Malam ini kita berterima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Fasanah. 1000 tahun. Angka paling tertinggi dalam bahasa Arab adalah 1000. Al-qadri khairan min alfi syahr. 1000. Sebenarnya 1000 ini bukan angka nominal, bukan 1000 tahun, tapi maknanya kekal abadi sampai hari kiamat, sampai ke akhirat, sampai ke surga Jannatul Firdaus insyaallah. Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Badrut Tamam SE beserta seluruh keluarga besar, para pimpinan pondok pesantren, para asatidz, para guru, para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Bapak Bupati Tangerang meninggalkan kita karena mengantar jenazah. Beliau tadi sudah bertemu dengan Al-Fakir. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini tidak ada fitnah di antara kita. Mengantar jenazah juga penting, karena jenazah tidak bisa berangkat sendiri. Mudah-mudahan yang sudah meninggal diturunkan Allah rahmat, dilapangkan kuburnya. Yang masih hidup dipanjangkan umurnya, diberikan istiqomah iman dan Islam. Malam ini kita berkumpul karena orang hidup atau karena orang yang sudah meninggal? Ada orang yang sudah meninggal dunia 11 tahun yang lalu, guru kita semua. Siapa dia? Al-Mukarram Kiai Haji Abbas Basri bin Abah Haji Murdan. Untuk almarhum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau bukan karena almarhum, tidak sampai saya bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Betul? Kalau bukan karena almarhum,
tidak ketemu saya dengan qari internasional. Walaupun kami berasal dari pulau yang sama, Pulau Sumatera. Beliau dari Aceh. Saya bolak-balik ke Aceh, gak pernah ketemu beliau. Ketemunya di pondok pesantren Al-Fasanah, salah satu kemuliaan yang diberikan Allah. Bersama di Al-Fasanah, bersama pula di surga Jannatul Firdaus. Kalau bukan karena almarhum, saya tidak bisa ketemu dengan para kiai, pimpinan pondok pesantren, para santri. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Segala silap salahnya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nanti ibu pulang ditanya sama orang di jalan, dari mana? Dari haul. Haul siapa? Haul Kiai Haji Abbas Basri. Haul itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Isi haul itu adalah silaturahim. Silaturahim baik apa tidak? Baik. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezeki wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah bersilaturahim. Maka yang hadir haul malam ini panjang umur, murah rezeki insyaallah. Yang selama ini sempit rezekinya, lapang rezekinya insyaallah. Yang belum ketemu jodoh, jumpa dengan jodohnya insyaallah. Banyak juga yang jomblo ini. Yang dililit hutang, dilepaskan dari hutang piutang insyaallah. Oh, ini lebih kuat lagi aminnya. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, 1 Muharram, halal bihalal, acara haul, itu hanya sampulnya saja, casingnya saja, bungkusnya saja. Isinya adalah silaturahim. Tidur. Ini persiapan panitia luar biasa. Berapa lama mereka menanam bunga-bunga ini sampai berbunga mekar. Saya lama tadi melihat, ini bunga plastik apa asli? Asli. Pesantren Al-Fasanah, tidak ada kepalsuan di sini. Semuanya asli. Qari yang mengaji baca Quran tadi suara asli atau flash disk? Kadang kita pergi di suatu kota subuhnya melaung suara di atas menara masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita sampai ke masjid, gak ada orang. VCD, flash disk, banyak yang masuk surga nanti flash disk sama tape recorder. Tapi di sini asli orang. Ini yang ceramah ini asli apa enggak Ustaz Abdul Somad? Alhamdulillah, saya malah merasa palsu malam ini. Di tengah yang asli-asli ini, kita tidak mengenal ada yang palsu, semuanya asli insyaallah. Iman kita juga asli karena Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal, sebutlah kebaikan-kebaikannya. Siap kita bahas kebaikan-kebaikan almarhum? Untuk apa? Untuk bekal kita semua, supaya kita bisa ikut jejak almarhum. Sudah 11 tahun meninggal, masih bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Apakah ini lebih dari 40 orang? Lebih dari 400 orang? Lebih dari 4.000 orang? Pasti. Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri. Siapa yang bisa mengumpulkan orang seramai ini? Apakah ada pembagian sembako? Ada dipaksa sama Pak Camat? Ini semuanya datang karena kecintaan kepada almarhum. Allah kan sudah cinta kepada hamba. Kalau Allah cinta kepada hamba, maka Allah tanamkan cinta itu ke dalam hati hamba-hambanya. Sudah meninggal pun tetap dikenang
malam ini saya sedang diajak merenung. Hai Abdul Somad, andai kau meninggal, apakah masih ada orang yang ingat dengan engkau? 3 hari lupa update status, orang sudah lupa. 3 hari lupa mengirim gambar di Instagram, orang sudah tidak ingat. Berapa banyak pejabat Idul Fitri buat acara open house, rumahnya terbuka, nggak ada orang mau datang. Tapi malam ini almarhum di hari libur kan, betul? Berapa banyak hari ini orang silaturahim kemana? Kebun binatang. Berapa banyak hari ini orang ke mall, hari ini orang pergi ke tempat wisata, tapi tidak dengan jamaah pondok pesantren Al-Fasanah. Semuanya datang, semuanya mengenang almarhum. Karena apa? Karena jasa-jasanya, karena kebaikannya. Betul? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan cerita yang indah, meninggalkan kenangan yang indah. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad kalau meninggal dunia meninggalkan kenangan yang indah, insya Allah. Amin. Jangan sampai harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Mudah-mudahan kita semuanya meninggalkan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Amin. Apa kebaikan almarhum? Banyak orang mendirikan pondok pesantren, banyak orang yang bisa menjadi kiai, tapi almarhum punya keistimewaan. 15 tahun pondok pesantrennya gratis, tidak dipungut bayaran. Allahu Akbar. Mudah-mudahan makin banyak pondok pesantren seperti ini, insya Allah. Lalu setelah 15 tahun, kenapa dikutip bayaran? Karena keluar peraturan pemerintah, keluar dana BOS. Apa itu BOS? Enggak tahu saya. BOS adalah bantuan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, sehingga orang diberikan bantuan, yang kurang mampu, yang tidak mampu, yang du'afa, yang fakir, yang miskin, untuk pemerataan pendidikan agama. Mudah-mudahan program ini berlanjut terus sehingga orang tidak ada alasan untuk tidak belajar di pondok pesantren. Ya Allah, bukakanlah pintu kebaikan-kebaikan untuk kita semua yang hadir maupun yang tidak dapat hadir, tapi tetap mengikuti melalui streaming channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nabi, sallu ala Rasulillah, sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Mudah-mudahan yang hadir malam ini dibukakan pintu rezeki kaya raya. Bisa bangun pesantren gratis seperti almarhum, bisa bangun masjid seperti almarhum. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Almarhum sudah bangun masjid, satu tempat sudah di surga. Lalu kita yang belum bangun masjid, kalau begitu kita belum punya tempat di surga. Mudah-mudahan innamal a'malu binniyat. Andai nanti dibukakan Allah rezeki, siap bangun masjid? Awas kalau enggak. Andai tidak dibukakan rezeki, niat kita sudah disampaikan Allah. Niyatul mu'min khairam min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Loh, gimana ceritanya niat lebih baik daripada amal? Amal mungkin kena ria, amal mungkin hilang karena sum'ah, tapi niat, Masya Allah. Semua yang hadir malam ini siap berniat baik, siap niat bangun masjid, siap niat buat pondok pesantren gratis. Ini pelajaran dari almarhum.
walaupun beliau sudah meninggalkan kita 11 tahun lamanya, tapi ingatan ini terus dikumandangkan supaya apa? Lahir generasi-generasi bisnismen, entrepreneur. Ini yang hadir di depan saya ini adalah orang kaya-kaya semua, insya Allah. Amin. Ini tabungannya paling sedikit 100 juta ini, insya Allah. Amin. Tadi bunyi aminnya seperti kurang yakin. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya kita keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata. Jangan ada putus asa dari dalam dirimu. Lau tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau engkau benar-benar tawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Kamu akan diberi rezeki seperti seekor burung mendapat rezeki. Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi dengan makanan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki untuk kita semua, insyaallah. Amin ya Rabbal. Apa yang membuat almarhum itu membagikan hartanya untuk bangun masjid, untuk santri, untuk para pelajar, untuk penuntut ilmu? Duitnya banyak, dia bangun pesantren. Kenapa tidak dia bangun hotel megah mewah? Kenapa tidak dia pakai untuk dunia? Kenapa pesantren? Yang kedua, karena almarhum latar belakangnya adalah penuntut ilmu santri. Makanya anak-anak bapak ibu masukkan ke pondok pesantren. Siap masukkan anak ke pesantren? Almarhum Kiai Haji Abbas Basri, beliau masuk pesantren, pindah pesantren, banyak sekali mendapatkan riyadhah, mendapatkan barokah, belajar nahwu, belajar sharaf, belajar fikih, usul fikih, tafsir, hadis, akidah, tasawuf. Setelah dia berusaha bisnis, dapat uang, akhirnya dia membangun pesantren. Inilah yang diperlukan di akhir zaman ini. Sekarang ada orang punya ilmu tapi kurang biaya, ada orang banyak uang tapi tidak tahu agama. Beliau dapat dua-duanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan anak-anak muda, anak-anak kita yang hadir malam ini semuanya bisa seperti almarhum, dapat dunia, dapat akhirat. Di dunia kaya, di akhirat mengalir amal jariah sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Beda doa masuk masjid dengan keluar masjid. Betul? Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan untukku pintu rahmatmu, kasih sayangmu, karena dosaku banyak. Tapi doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, minta rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Yang punya kebun, garap kebunnya, sawah padinya, yang punya ruko, bisnisnya, tokonya, dagangnya, yang punya dagang di medsos, share melalui Instagramnya, Facebooknya, grup WhatsAppnya. Tapi kalau sudah dapat rezeki, jangan lupa bayar zakat. Zakatnya sudah, jangan lupa berinfak. Infaknya sudah, jangan lupa bersodakoh, kan solawat. Jangan lupa bersodakoh. Sodakohnya sudah, wakafnya, tanahnya diwakafkan untuk pondok pesantren. La yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Tanah itu milik Allah sampai hari kiamat, dipakai untuk pendidikan, menolong agama Allah. In tansurullah, kalau engkau menolong agama Allah, yansurkum,
Allah akan menolong kamu. Hidup almarhum bermanfaat dari tahun 1955 sampai 2012, hidupnya bermanfaat. Mudanya di pondok pesantren, mudanya menuntut ilmu, tuanya membangun masjid, tuanya membuat pesantren gratis, dan akhirnya dia tidak menyusahkan keluarga, masyarakat, menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Muda berkarya, tua kaya raya, mati masuk surga. Amin. Muda hura-hura, tua sengsara, mati masuk neraka. Inna lillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak bangsa kita semuanya, insya Allah. Makanya ibu doakan semuanya. Ini malam haul, malam barokah, malam dibacakan Quran, malam disebutkan kebaikan kiai. Malaikat yang turun malam ini mengaminkan doa-doa kita semua. Kalau manusia berkumpul, di dalamnya tidak ada maksiat dan dosa, di dalamnya silaturahim, di dalamnya mendengarkan bacaan Quran, di dalamnya tausiah, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati, wasiat bihimur rahmah, turun rahmat kasih sayang Allah, hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Semua yang hadir ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Amin. Malaikat besok pagi yang bertugas malam ini menghadap Allah, ditanya sama Allah. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Wa huwal alim, Allah maha tahu. Wa huwal khabir, Allah maha tahu. Allah bertanya karena Allah ingin kasih tahu kepada siapa yang tidak mau tahu. Hai malaikat, ya Allah, apa yang dilakukan mereka di Tangerang tadi malam? Mereka berkumpul ramai. Mengapa mereka ramai? Melihat dangdut 17 Agustus. Ada artis dangdut pakai rok pendek malam ini? Ada. Yang ada malam ini hanyalah majlis baca Quran, majlis salawat, majlis zikir, majlis watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Maka majlis kita malam ini adalah majlis zikir. Selama kita di sini mendapatkan pahala zikir. Selesai ini kita akan membaca doa. Selesai doa, ketika kita berdiri, apa kata malaikat dalam kitab Musnad Ahmad? Umu maghfuran lakum. Ketika kalian berdiri bubar, semua dosa kalian sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, saya ulang sekali lagi, semua dosa diampunkan. Yang diampunkan, dihapuskan itu dosa, bukan Dengan besok ditagih hutangnya. Kapan bayar hutang? Kata Ustaz Somad tadi malam, semua hutang sudah dihapuskan. Itu makanya dengar tausiahnya baik-baik, jangan sambil ngantuk. Ini saya nggak tahu nih jamaahnya sampai kemana nih batas ujungnya. Supaya saya bisa tahu terang benderang, tolong hidupkan senter yang ada di handphonenya. Di handphonenya ada senter, tolong hidupkan supaya saya bisa melihat, supaya drone yang ada, mana drone tadi kok hilang, supaya bisa merekam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Cukup, matikan. Sudah cukup untuk TikTok. Upload semua. Oke. Nanti kalau dapat rekaman dari tim panitia media kita, upload semua di Instagram. Oke. Upload semua di grup-grup WhatsApp, sebar supaya orang tahu
begini cara mengenang guru, memuliakannya dengan membacakan Al-Fatihah, melantunkan ayat Quran, zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Semuanya sampai kepada almarhum. Almarhum menyaksikan kita malam ini dari alam barzah. Almarhum tersenyum, almarhum bahagia. Kalau Ustadz Somad meninggal, jamaah mau kirim Al-Fatihah? Janji jangan ada dusta di antara kita. Ustadz, kalau sudah meninggalkan putus. Iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam meninggal, inqata'a, maka putus. Jangan ada tahlil, jangan ada haul, jangan ada baca yasin, jangan ada baca kulhu. Sudah putus, nggak ada lagi, putus. Mau kemana Pak? Tahlil, putus. Mau kemana Pak? Yasinan, putus. Yang putus itu apa, bre? Yang putus itu apa? Makanya hadisnya sahih, ada dalam sahih Muslim, bunyinya idza matal insan. Yang putus itu apa? Inqata'a amaluhu. Yang putus itu amal orang yang meninggal. Amal orang hidup untuk orang meninggal putus atau enggak putus? Enggak putus. Yang putus itu amal orang ninggal. Orang ninggal enggak wajib sholat. Orang ninggal enggak wajib puasa. Orang ninggal enggak wajib zakat. Amalnya sudah putus. Tapi amal orang hidup kepada orang meninggal sampai, bodoh. Jadi kalau ada orang yang larang tahlil, nggak sampai, putus. Apanya yang putus? Nggak tahu. Asal ngomong aja. Yang putus itu amal orang yang sudah meninggal. Amal orang hidup kepada orang yang meninggal sampai itu nggak sampai. Mana dalilnya? Kalau nggak sampai, untuk apa kita diajarkan doa ziarah kubur? Kalau lewat di kubur, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Saya nggak hafal yang panjang Pak Ustaz. Saya kasih doa yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu edisi minimalis. Tolong nanti bapak-bapak kalau lewat di kubur nggak tahu bacaan doanya, besok pagi pergi ke digital printing, minta cetakkan doa ziarah kubur. Kira-kira sebesar pentas kita. Cukup 1 meter, 2 meter, 3 meter. Langsung tempel ke dekat kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Buat coblos nomor. Daripada gantung baleho, gambar poster di tiang listrik. Betul? Bagus itu. Andai duduk. Andai enggak duduk, ya tetap dibaca orang, mengalir pahalanya. Ini sekarang banyak sekali saya lihat baleho di pinggir jalan. Begitu nanti selesai pemilihan caleg, langsung dipasang penutup WC. Diambil orang dari pinggir jalan, dipasang penutup WC, langsung tulis coblos nomor. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah akhir zaman ini. Itulah yang paling bagus. Tulis di dekat kuburan. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Hadisnya sahih. Itu menunjukkan doa kita kepada orang yang meninggal sampai. Yang meriwayatkan hadisnya Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hai Aisyah, kata Nabi, kalau lewat di kuburan jangan diam saja, bacakanlah doa. Makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama untuk orang yang hidup wajib menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua tidak dijawab. Itulah waktu saya jadi imam sholat isya tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum nggak ada yang jawab. Waalaikumsalam Ustaz. Salam yang ketiga mereka jawab tapi kita nggak dengar. Kapan itu? Waktu Ustaz Somad pulang dari Tangerang
pas di jalan lewat pemakaman, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka jawab, tapi saya nggak dengar. Karena kalau saya dengar, saya pingsan. Besok saya nggak bisa tausiah. Besok masih ada 3 jadwal lagi. Habis itu saya akan pulang ke Pekanbaru, Riau, Pulau Sumatera. Ini tausiah terakhir malam saya di Jabodetabek. Mudah-mudahan malam ini mendatangkan keberkahan buat kita semua. Doa sampai apa tidak sampai? Sampai. Doanya bagus panjang. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi fitnatil qabri wa adhabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka. Tapi saya enggak hafal Pak Ustadz, yang pendek aja. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang pendek pun saya enggak hafal Pak Ustadz. Kalau gitu bahasa Indonesia aja, tapi enggak usah kuat-kuat, mulutnya aja gerakkan. Soalnya nanti kalau kuat ketahuan, nggak hafal ya. Doa sampai apa nggak sampai? Sampai. Nanti kita akan bacakan doa untuk almarhum kiai kita dan untuk ayah ibu yang sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita, para syuhada yang menyebabkan Indonesia merdeka dari Sabang sampai Papua, dari Tengku Umar sampai Sultan Hasanuddin, semuanya insya Allah mendapatkan balasan amal jariah mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Bacaan Al-Quran, apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatimul Qur'ana kullahu, kalau santri-santri pondok pesantren Al-Fasanah membacakan Al-Quran 30 juz, 1 khatam, dihadiahkan kepada almarhum Kiai Haji Abbas Basri. Sampai apa tidak sampai? Sampai. Yang ngomong bukan Abdul Somad, Imam Syafi'i. Di mana kitabnya? Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Siapa yang nulis? Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Buka kitab Riyadhus Shalihin, dengarkan, dibaca Ustaz Abdul Somad setiap Rabu subuh dari mulai jam 5 sampai jam 6, dilanjutkan tanya jawab sampai jam 6.30. Apa maknanya? Bahwa mazhab Syafi'i menyatakan bacaan Al-Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Bacaan Al-Fatihah yang kita baca tadi sampai apa nggak sampai? Sampai. Siapa yang bilang nggak sampai? Saya nggak percaya. Saya nggak marah. Saya cuma mau minta nama lengkapnya saja. Namanya dengan BIN-nya. Supaya apa? Nanti kalau dia meninggal saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Mana yang nggak percaya? Sini. Biar cepat saya kirim. Apalagi yang sampai untuk saudara kita, ayah kita, ibu kita, kiai kita, yang sampai adalah tahlil afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Apakah tahlil, tasbih, tahmid, takbir sampai? Enak aja sampai. Ketika Nabi lewat di suatu makam, Nabi mengambil pelepah korma, seperti pelepah korma. Diambil Nabi pelepah korma, fasyaqahu nisfain, Nabi belah jadi 2. Tsumma gharazahu, ditancapkan Nabi di makam sebelah, yang sebelah lagi ditancapkan Nabi. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Ternyata apa kata Imam Nawawi menjelaskan hadis ini dalam Sahih Muslim? Pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang yang meninggal dunia. Itulah dalil tasbih, tahmid, takbir, tahlil sampai. Ini ada orang sekarang tahlil boleh, tahlilan nggak boleh, yasin boleh, yasinan nggak boleh. Oh jadi kalau begitu Jumat boleh, Jumatan? Masa hanya gara-gara ditambahkan jadi nggak boleh?
Maulid boleh, maulidan nggak boleh. Inilah kaedah terbodoh di dunia. Maka sesungguhnya membaca tasbih, tahmid, tahlil, mudah-mudahan tasbih, tahmid, tahlil kita malam ini sampai kepada almarhum kiai kita insyaallah. Amin. Doa sampai, baca Quran sampai, tahlil sampai. Yang keempat, apalagi yang sampai? Sodakoh. Sodakoh yang keempat, Besti. Mana dalilnya? Datang saat, ya Rasulullah, ya ummi matat, ibu saya meninggal, apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai ke almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah wahai Sa'ad, pahalanya sampai. Ayyu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, sedekah yang paling afdal adalah memberikan air minum. Air minum aja sampai, apalagi durian. Loh, Ustaz kok tiba-tiba nyebut durian? Saya tadi dijamu durian sama Ustaz Badrut. Nggak usah lah saya ceritakan, nanti menyakitkan sekali ceritanya. Makanan sampai, nasinya tadi enggak usah lah saya ceritakan, sampai semuanya. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan dari keluarga kiai dibalas Allah. Hanya Allah yang dapat membalas. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Betul. Inilah yang sedang kita lakukan malam ini. Apa bisa masyarakat yang ada di sekitar pesantren Al-Fasanah membalas kebaikan almarhum? Gak bisa. Maka Allah yang membalas. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Maka jangan lupa mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum. Malam Jumat bacakan surat Yasin, malam Jumat bacakan surat Al-Kahfi, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Ahad. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat lain yang bergerak ke kanan ke kiri itu cuman kepala orang ketika bertahlil. Tapi di pesantren Al-Fasanah yang bertahlil bukan cuman manusia, lampu pun bertahlil dari tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan malam ini sebagai wujud rasa terima kasih kita. Maka kalau kita berterima kasih kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada kiai kita, nanti saat kita meninggal pun insya Allah jamaah juga akan mengirimkan Al-Fatihah dan doa tahlil untuk kita insya Allah. Amin. Apalagi yang sampai? Nanti sampai masanya hari raya Idul Adha, maka sembelihkanlah kurban. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini ku sembelih kurban untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu keluarga Nabi sudah meninggal. Itu menunjukkan pahala kurban sampai untuk orang yang sudah meninggal. Nabi ambil kambing satu lagi. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini ku sembelih kurban untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Itu dalil bahwa kurban sampai untuk orang yang sudah meninggal. Jadi jangan asal putus. Kamu mau sedekah, putus. Bilang aja pelit. Ini karena nggak mau, putus. Kamu kenapa nggak sedekah? Putus. Apanya yang putus? Saya tidak mau makan harta anak yatim. Maka anaknya mesti menyampaikan, hai bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, ini bukan harta anak yatim. Ini adalah harta yang sudah dibagi kepada ahli waris. Maka itu menjadi kebaikan. Karena bakti seorang anak kepada orang tua salah satunya adalah mengirimkan sedekah, zikir dan doa. Apalagi yang sampai kepada orang yang meninggal dunia. Ketika Nabi melaksanakan haji, apa kata seorang sahabat? Labbaik Allahumma syubrumah,
labbaik Allahumma subrumah. Kata Nabi, kamu menghajikan siapa? Saya menghajikan Subrumah. Subrumah itu siapa? My brother, saudara saya. Kamu menghajikan saudaramu? Iya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudaramu. Begitu zaman Nabi dulu. Mereka lebih ingat saudaranya daripada dirinya sendiri. Beda sama orang sekarang. Bolak-balik pergi haji, saudaranya mati dia nggak tahu. Kamu sudah haji? Belum. Yang kamu hajikan siapa? Saudara saya. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudaramu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berangkat haji, maka hajikan bapaknya, hajikan almarhumah ibunya. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji insyaallah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saya tidak tahu Tangerang berapa tahun lagi kalau store ONH sekarang, tapi di beberapa daerah di Indonesia store 2023 berangkat 2053. Store. Kapan berangkat saya Pak? 2053. 2052 malaikat maut datang. Jangan khawatir, tetap store ONH. Insya Allah walaupun tidak berangkat, anaknya akan melanjutkan dan mereka akan mendoakan. Yang penting niat. Alhamdulillah saya sudah niat Pak Ustadz. Store belum. Sesuaikan antara niat zikir dan ikhtiar usaha. Apa yang membuat almarhum Kiai Abbas Basri bisa hebat, bisa bangun masjid, bisa jadi kiai, bisa pesantren gratis? Ternyata beliau punya prinsip hidup. Prinsip hidupnya yang pertama adalah yakin. Beliau punya keyakinan yang luar biasa. Menuntut ilmu. Habis itu dia punya uang bangun masjid, nggak takut duitnya habis. Membuat pesantren 15 tahun gratis, nggak khawatir. Akhirnya dia tidak jatuh miskin, anak-anaknya tidak susah, haulnya yang ke-11 tetap ramai melimpah ruah. Keyakinannya sampai meninggal diwarisi oleh santrinya, diwarisi oleh anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita juga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah. Yang kedua, ikhlas. Keikhlasannya nampak. Kalau mau ngelihat orang ikhlas, jangan ketika dia masih hidup, tapi lihatlah setelah dia meninggal dunia. Kalau orang ramai ketika Abdul Somad masih hidup, belum tentu. Tapi nanti setelah meninggal, orang tetap ramai. Itu tanda-tanda salah satunya orang itu ikhlas. Ini tanda malam ini. Tanda bahwa almarhum orang yang ikhlas insya Allah. Amin. Yang ketiga, mudawamah, istiqamah, konsisten. Tidak putus. Apakah jamaah siap istiqomah? Siap mudawamah? Siap konsisten? Dari bunyinya nggak siap. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah istiqomah dunia, istiqomah akhirat, istiqomah bangun malam, istiqomah mencari rezeki, istiqomah bersedekah, istiqomah memasukkan anak ke pondok pesantren. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita dari fitnah akhir zaman, dari fitnah medsos, dari fitnah Google, dari fitnah YouTube, dari fitnah media sosial. Yang bisa hanya pondok pesantren. Apa kata Bapak Bupati Tangerang tadi? Sekarang zaman medsos, peristiwanya belum terjadi, beritanya sudah keluar. Loh, waktu Pak Bupati ngomong, Ustadz kan belum sampai. Saya dengar dari rumah Kiai. Betul juga kata Pak Kiai. Udah banyak berita saya ditangkap polisi. Jamaah sampai nanya-nanya, betul nih Pak, ini hoax, ini semua. Saya bilang, beritanya udah keluar duluan. Apa yang terjadi pada manusia akhir zaman? Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita dari handphone, dari gadget, dari laptop, dari medsos, dari channel yang jahat? Yang bisa menyelamatkan jawabannya adalah Al-Ma'had At-Tarbawi Al-Islami Al-Fasanah. Al-Ma'had, tempat berjanji antara orang tua dengan ustadz. Ini anak saya. Tempat berjanji itu namanya Ma'had.
At-Tarbawi, anak kita dididik dari mulai bangun jam 4 subuh tahajud, sholat subuh berjamaah, sholat doa, masuk kelas, baca kitab, sore sampai malam menghafal Al-Quran, dididik akidahnya ahlus sunnah wal jamaah al-islami. Pendidikannya bukan sekuler, pendidikannya bukan liberal, pendidikannya bukan ateis, pendidikannya bukan komunis, tapi pendidikan yang islami. Akidahnya Imam Abul Hasan al-Ash'ari, fikihnya Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. 3 ahlus sunnah wal jamaah. Al-fasanah adalah doa. Al-fasanah adalah doa. Saya sudah banyak keliling ceramah tausiah, ada pesantren macam-macam, tapi baru sekali ini nama pesantren Al-Fasanah. Ibu-ibu yang sedang nanti insya Allah punya anak, kalau mau umurnya panjang kasih namanya Al-Fasanah, 1000 tahun. Ini orang sekarang ngasih nama anak semau dia saja. Pas ditanya kenapa namanya begini, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Ini buktinya doa terkabul. Almarhum sudah meninggal 11 tahun lamanya, tapi tetap ada pesantren ini insya Allah sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Siap santrinya melanjutkan? Siap para anak murid melanjutkan? Takbir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan malam ini sebagai ungkapan cinta kita kepada guru kita, kepada kiai kita yang sudah mengeluarkan kita dari gelapnya kejahilan kepada terang benderangnya ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan beliau di alam barzah, terang benderang alam kuburnya, mengalir pahala subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, keluarga, anak, cucu, menantu, murid, santri, semuanya mengirimkan doa, semuanya mengirimkan Al-Fatihah. Abdul Somad yang hadir malam ini kelihatannya tausiah, kelihatannya ceramah, tapi pada hakikatnya saya sedang mengambil pelajaran dari almarhum dan keluarga. Mudah-mudahan anak murid santri saya juga akan mengirimkan doa setelah saya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir malam ini insyaallah keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, dan yang semua yang sudah bersusah payah malam ini diberikan Allah balasan kebaikan-kebaikan semuanya insyaallah. Amin. Saya tadi mulai tausiah jam 9. Sekarang sudah pas jam 10, 600 mililiter. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dicatat sebagai catatan amal soleh yang akan kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Almarhum ketika hidup mendatangkan manfaat untuk warga sekitarnya. Almarhum setelah meninggal dunia tetap bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Apa buktinya? Malam ini yang jualan laku keras. Pasar malam yang luar biasa. Ibu-ibu tolong beli itu kalender gambar Ustadz Abdul Somad. Jangan-jangan Ustadz Somad udah ada perjanjian royalti. Belum ada sampai sekarang. Belanja ke warung tetangga, bangkitkan ekonomi umat, itu akan membuat masyarakat menjadi kuat insyaallah. Amin ya rabbal. Acara haul puncaknya bukan tausiah,
puncaknya bukan ceramah, puncaknya bukan tablik akbar, puncak acara haul adalah doa. Maka aminkan doa kiai kita, guru kita, ustadz kita. Mudah-mudahan saya pun datang ingin mengambil barokah dari doa haul. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah memberikan pintu-pintu kebaikan, keberkahan, ridho, taufik, inayah, pertolongan untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis, mari kita berdoa bersama. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan khilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin para jamaah yang kami hormati, mengutip kata mutiara dari Al-Ustadz Abdul Somad di haul almarhum Kiai Abbas Basri adalah, hari ini kita boleh kalah dalam segala hal, tapi tanamkan pada anak-anak kita bahwa 10 atau 20 tahun lagi mereka akan memimpin negeri ini dengan cara yang Allah ridhoi. Mengutip juga dari rangkaian kata-kata bijak beliau, kadang kita sangka hidup ini karena doa kita, ternyata kita menumpang doanya. Setelah dia pergi, baru terasa begitu cara Allah memperlihatkan doa siapa yang menembus langitnya. Dan Imam Syafi'i menyampaikan bahwa orang yang paling berakal adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Ia terangi kuburnya sebelum ia menempatinya. Ia ridho terhadap rohnya sebelum ia bertemu dengannya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, jangan beranjak dulu. Kami tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Ahmad Wajihuddin MA, pimpinan Pondok Pesantren